Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Ramadhaniar, mahasiswi akuntansi syariah kelas AKS 1 dengan NIM 221105030035. Di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan pada bab ke-7 analisis produksi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam submateri yang kedua, yaitu input produksi dan berkah. Langsung saja memasuki pembahasan pada slide PowerPoint yang pertama. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang pada umumnya disebut sebagai input produksi atau faktor produksi. Nah, jadi apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah segala masukan ataupun hal-hal yang diperlukan oleh seorang produsen dalam menjalankan proses produksi, baik masukan tersebut bersifat langsung maupun tidak langsung. Antar faktor produksi saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya sehingga mampu menghasilkan barang ataupun produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, sebuah tas tidak akan terbentuk apabila hanya terdapat faktor produksi bahan baku saja, tetapi tanpa adanya tenaga kerja maupun produsen atau pengusaha yang mampu mengelola bahan baku tersebut. Sehingga dalam proses pembuatan tas ini memerlukan perpaduan antara faktor produksi bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Pada slide yang berikutnya dipaparkan bahwasanya secara general faktor produksi atau input produksi ini diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama input manusia atau human input. Yang terkait dengan input ini adalah tenaga kerja atau buruh atau wirausahawan atau pengusaha atau yang pada umumnya disebut sebagai seorang produsen sebagai pelaku kegiatan produksi itu sendiri. Nah, pada proses produksi, input inilah yang berperan penting dalam menghasilkan suatu produk atau barang. Karena manusialah yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide, inisiatif maupun gagasan dalam memproduksi suatu barang. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir, memproses, dan mengatur bagaimana agar faktor produksi tersebut mampu berkolaborasi dan bekerja sama dalam menghasilkan suatu barang atau produk yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen itu. Nah, kemudian faktor input produksi yang kedua adalah input produksi non manusia. Yang termasuk dalam input produksi ini yaitu sumber daya alam terkait dengan tanah atau bahan baku, kemudian ada sumber daya kapital atau sumber daya modal berupa harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang produsen, kemudian adanya mesin atau peralatan ataupun input fisik lainnya yang dapat menunjang dari kegiatan produksi itu sendiri. Nah, kemudian input produksi ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila tidak terdapat input produksi manusia dalam sebagai pengelolaannya. Di slide yang berikutnya dipaparkan bahwasanya faktor produksi menurut ekonomi Islam dan menurut ekonomi konvensional tidak jauh berbeda. Pada faktor produksi ekonomi konvensional ada 3 macam, yaitu faktor produksi tenaga kerja yang meliputi terkait dengan sumber daya manusia yang mampu mengelola dari bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Dan kemudian faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi bahan baku. Faktor produksi ini berkaitan dengan bahan awal atau komponen awal yang diperlukan dalam mengelola proses produksi itu sendiri, yang nantinya bahan awal atau komponen awal ini akan dijadikan sebagai barang ataupun produk yang akan disalurkan kepada konsumen guna memenuhi kebutuhannya. Dan faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi skill. Nah, dalam melakukan proses produksi tentunya produsen tidak hanya dituntut untuk mempunyai modal ataupun bahan baku saja, tetapi juga harus mempunyai skill atau kemampuan dalam mengolah bahan baku tersebut agar nantinya mampu menciptakan suatu barang atau jasa yang diinginkan atau yang ditujukan, seperti itu. Pada slide yang ketiga, pada slide yang keempat maksud saya, dipaparkan bahwasanya faktor produksi dalam Islam menurut Al-Maududi dan Abu Sungud. Jadi menurut dalam perspektif ekonomi Islam ada 3 faktor produksi yang dikemukakan oleh Al-Maududi dan Abu Sungud ini. Yang pertama adalah input atau faktor produksi amal. Jadi amal itu adalah segala daya atau upaya yang dicurahkan atau dilakukan untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai guna
ataupun suatu aktivitas yang dilakukan untuk menambah nilai dari barang atau jasa tersebut yang berdasarkan dengan syariah Islam dan aturan dan nilai-nilai Islam seperti itu. Nah, yang kedua adalah faktor produksi tanah. Faktor produksi tanah yang dimaksud ini bukan hanya sekedar tanah saja, akan tetapi segala sesuatu yang terkandung dalam bumi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai sumber dalam melaksanakan proses produksi yang nantinya akan digunakan oleh produsen. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal atau kapital. Modal atau kapital ini berkaitan dengan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang produsen yang nantinya digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan produksi. Pada slide yang berikutnya dipaparkan bahwasanya berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimana dan seperti apapun pengklasifikasian dari faktor produksi itu sendiri, baik berdasarkan konvensional yang tadi ataupun Islam, yang terutama pada perspektif Islam itu sendiri, maka seorang produsen harus menambahkan unsur berkah pada input produksinya. Nah, karena dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan produksi dalam ekonomi Islam tersebut, seorang produsen tidak hanya mempertimbangkan faktor produksi yang lain seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, faktor produksi tenaga kerja, modal, tanah dan lain sebagainya, tapi juga harus mempertimbangkan adanya berkah dalam barang yang akan diproduksi, sehingga output dari kegiatan produksi tersebut mampu memberikan maslahah kepada konsumen, sebagaimana formulasi maslahah oleh produsen pada bab yang sebelumnya, yakni maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Jadi tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja ataupun berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga dalam melakukan proses produksi tersebut harus mengandung berkah sehingga nantinya akan menghasilkan maslahah pada barang tersebut, sehingga barang ataupun output produksi yang nantinya disalurkan kepada konsumen yang memiliki maslahah tinggi, maka oleh konsumen juga akan dinilai tinggi daripada barang yang memiliki maslahah yang lebih rendah. Begitupun sebaliknya. Sehingga pada slide yang terakhir dipaparkan kembali terkait dengan faktor dalam melakukan produksi, itu ada 5 macam. Yang pertama adalah SDA, sumber daya alam. Jadi faktor produksi yang berkaitan dengan tanah, bahan baku atau sumber-sumber yang diperlukan dalam melakukan proses produksi. Kemudian yang kedua adalah sumber daya modal berkaitan dengan tenaga kerja, wirausahawan, pengusaha atau yang sering disebut sebagai produsen. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kapital atau modal, harta atau kekayaan yang dimiliki oleh produsen dalam mengelola kegiatan produksi. Kemudian ada skill yang berkaitan dengan kemampuan dalam berinovasi ataupun kemampuan dalam berwirausaha seorang produsen. Kemudian yang terakhir adalah teknologi atau mesin. Hal ini berkaitan dengan peralatan atau mesin atau alat-alat penunjang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan produksi, sehingga mampu membantu atau meningkatkan kelancaran dari proses produksi itu sendiri. Baik, sekian pemaparan submateri yang kedua terkait dengan input produksi dan berkah. Selanjutnya akan ada pembahasan pada submateri yang ketiga. Sekian dari saya. Terima kasih.